Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH dan Raja Alam Datua Karim Maulay Banzar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH dan Raja Alam Datua Karim Maulay Banzar. Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Edi Nurbaningsih SHMH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SHMH. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Haja Umi Sumbulah MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dr. Sudirman MA. Yang terhormat para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat perwakilan himpunan mahasiswa jurusan dan himpunan mahasiswa program studi Fakultas Hukum se-Malang Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul mengikuti acara kuliah Mahkamah Konstitusi dengan tema Membumikan Konstitusi untuk Mencetak Generasi Milenium Sadar Konstitusi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita ditunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Konstitusi. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, pemukulan bom peresmian ruang motor Karna. Acara yang ketujuh, kuliah tamu. Acara yang terakhir, yakni penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan acara kuliah tahun ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Ila hadirin Al-Fatihah.
saudara Ramdhani, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri.
Doa akan dipandu oleh Dr. Haji Abdul Hakim MH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan dan ridho dari Allah SWT, marilah kita berdoa. Ala dinah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilayka nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm wa khayra ma fihi wa khayra ma qablahu wa khayra ma ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa lisanan dhakiran wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ja'al istima'ana hadha istiman marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan maqsuman wa la taj'al lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan amin mutmainan tarzuqu man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, laporan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada Dr. Sulaiman MH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi habibir rahman. Amma ba'd. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, Datuk Rajo Alam Batuah Karang Makule Kalesong. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SHMH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SHMH. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Hajah Umi Sumbulah MG. Yang terhormat para dekan di lingkungan UI Maulana Malik Ibrahim Malang, para wakil dekan dan ketua program studi Fakultas Syariah, dan juga para guru besar Fakultas Syariah. Yang terhormat para wakil Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum se-Malang Raya, para undangan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah
Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa pada hari ini, karena kita semua kedatangan tamu agung yang sangat istimewa. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, juga Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SHMH, serta yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SHMH. Selamat datang di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami sangat gembira menyambut kedatangan para petinggi negara di kampus tercinta ini. Semoga hal ini dapat memberikan keberkahan bagi kampus tercinta kita. Amin. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, perkenankan kami mengucapkan kepada yang mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, selamat menempuh hidup baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada yang mulia Bapak dan Ibu, dan semoga yang mulia Bapak dan Ibu senantiasa bahagia, selalu sakinah, penuh berkah untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini sedang tumbuh berkembang untuk menjadi fakultas syariah terbaik di Indonesia. Kami melakukan banyak terobosan untuk diakui secara internasional, di antaranya dengan sertifikasi Asian University Network Quality Assurance atau AUNQA yang sudah kami peroleh pada tahun 2020. Pada tahun 2022 ini, kami sedang mencanangkan untuk meraih akreditasi internasional Foundation for International Business Administration Accreditation atau FIBA. Kemudian bermacam-macam prestasi nasional dan internasional sudah kami raih, di antaranya juara umum debat hukum, karya tulis ilmiah di bidang hukum, dan duta budaya nasional. Untuk itu, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk mewujudkan impian-impian kami. Termasuk pada hari ini, kita dapat melaksanakan kuliah tamu dengan tema yang sangat menarik, membumikan konstitusi untuk mencetak generasi milenium sadar konstitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, kuliah tamu ini dihadiri oleh para undangan dari segenap pimpinan dan guru besar di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga para undangan dari perwakilan Fakultas Hukum Semalang Raya, serta Ketua Senat Mahasiswa, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Jurusan di Fakultas Syariah. Kegiatan ini juga bersifat hybrid. Selain di ruangan ini juga ada para peserta yang mengakses acara ini secara virtual. Setelah acara pembukaan ini, kami mohon yang mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH untuk berkenan meresmikan Food Court Corner kami yang sebagian besar peralatannya berasal dari hibah Mahkamah Konstitusi. Food Court ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami untuk praktikum hukum acara dan mengenal lebih dekat dengan Mahkamah Konstitusi, termasuk menyaksikan secara langsung sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, kami mohon kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Hajah Umi Sumbulah MAG untuk berkenan membuka acara kuliah tamu ini secara resmi. Demikian sambutan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus membuka acara kuliah tamu dengan tema Membumikan Konstitusi untuk Mencetak Generasi Milenium Sadar Konstitusi kepada Profesor Dr. Haji Umi Sumbulah MAG
Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, Datua Rajo Alam Batuah, Karaeng Makule Galesong, yang mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SHMH, yang terhormat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. M. Guntur Hamzah SHMH, yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Dr. Sudirman MA, yang saya hormati para guru besar, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris program studi, para dosen, para mahasiswa, para tenaga kependidikan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Atas nama pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mewakili Bapak Rektor yang pada hari ini sedang ada dinas di luar kota, kami menghaturkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada yang mulia Ketua MK yang terhormat Bapak Profesor Anwar Usman SHMH, Ibu Hakim Konstitusi, Bapak Sekjen MK, beserta seluruh rombongan Mahkamah Konstitusi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kampus Ulul Albab, kampus unggul bereputasi internasional. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kuliah umum dengan tema membumikan konstitusi untuk mencetak generasi milenial sadar konstitusi dan peresmian ruang Mudkot Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhirat. Sebelumnya kami juga menyampaikan selamat menempuh hidup baru untuk yang mulia Profesor Anwar Usman. Semoga perkawinannya menjadi perkawinan yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, perlu kami laporkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah sebagai fakultas yang paling tua, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Ada 2 fakultas agama dan ada 5 fakultas umum dan pasca sarjana yang kini memiliki 15 program studi, 10 program studi magister dan 5 program doktor. Seluruhnya berjumlah 47 program studi, baik di tingkat S1, S2, S3, dan juga profesi. Insya Allah ke depan kami akan membuka, mengembangkan fakultas agama, ada fakultas Usuluddin, kemudian juga ada fakultas pertanian dan peternakan, serta fakultas teknik
yang menjadi amanah dari Saudi Fund for Development. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada tahun 2021 hingga 2025 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan hibah luar negeri PHLN dari Saudi Fund for Development yang untuk pengembangan kampus 3 yang juga sudah dimulai pada tahun ini, dan insya Allah untuk pengembangan SDM juga sudah kami laksanakan mulai tahun 2020 untuk studi lanjut, kemudian juga untuk akselerasi guru besar. Alhamdulillah pada hari ini ada 2 dosen kami yang mendapatkan SK guru besar. Tambahan, insya Allah kami sudah memiliki 49 guru besar untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tepuk tangan. Mudah-mudahan menjadi spirit dan juga Fakultas Syariah segera Pak Dekan, para Kaprodi, para Wakil Dekan, para dosen segera mengurus guru besar, sehingga mengurus guru besar sebenarnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk pengembangan institusi. Apalagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan roadmap institusi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 berada pada upaya untuk menuju international reputation and recognition. Oleh karena itu, upaya-upaya internasionalisasi universitas, internasionalisasi program studi sudah kita lakukan. Sebelumnya tadi sudah dilaporkan oleh Bapak Dekan bahwa ada 4 program studi yang sudah tersertifikasi AUMIE. Kemudian pada tahun ini kita akan mengajukan 8 program studi untuk akreditasi internasional dengan FIBA. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini maka menuju internasionalisasi universitas itu akan betul-betul kita gapai sebagaimana milestone yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang mulia, kami perlu laporkan juga bahwa kita membangun sinergi dan kerjasama dengan sejumlah institusi baik pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri di dalam mengembangkan kampus tercinta. Termasuk di dalamnya adalah kerjasama yang sangat membanggakan, yakni dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tepuk tangan. Alhamdulillah, kita sudah lama sekali Mahkamah Konstitusi memberikan bersinergi dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun secara legal MOU baru ditandatangani tahun 2019, tetapi sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya seluruh ketua Mahkamah Konstitusi, hampir seluruh ketua Mahkamah Konstitusi sudah hadir di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah ini menjadi berkah dan kami sangat berharap bahwa sinergi ini terus terjalin dengan baik dalam rangka memperkuat kompetensi lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga Fakultas Syariah khususnya dan UIN Maulana Malik Ibrahim terus bisa berkontribusi di dalam membangun negeri yang sama-sama kita cintai ini. Tema kuliah pada hari ini sangat penting. Generasi milenial harus melek dan sadar konstitusi, karena mereka adalah calon pemimpin bangsa yang akan memegang tampuk dan estafet kepemimpinan negara ini di masa depan. Era disrupsi seperti ini, di mana teknologi informasi mengalami kemajuan yang cukup pesat, suguhan informasi juga begitu beragam, baik yang positif maupun yang negatif. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi generasi milenial agar memiliki kecakapan literasi dan tidak terjebak pada konten-konten yang kontraproduktif. Dengan memahami konstitusi, maka generasi muda dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif
yang kontraproduktif. Juga perilaku koruptif, destruktif, dan juga inkonstitusional. Dengan memahami konstitusi, generasi muda kita akan memiliki orientasi ideologi menuju bangsa yang religius, bangsa yang humanis, adil, demokratis, dan nasionalis. Perguruan tinggi karena itu tidak saja menjadi wadah untuk mencetak sarjana dengan kompetensi keilmuan yang ditekuni, tapi juga mencetak karakter yang sangat kuat. Untuk konteks UIN Malang adalah karakter ulul albab, mencetak sarjana berkarakter ulul albab yang memiliki kekuatan pada fikir, dan amal soleh, spiritualitas, rasionalitas, dan profesionalisme. Sekali lagi kami menghaturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi yang telah berkenan menjalin kerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita terus bisa bersinergi untuk bersama-sama membangun negeri menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang mulia Ketua MK, Ibu Hakim Konstitusi serta Sekjen Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sekalian yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini kuliah umum dengan tema membumikan konstitusi untuk mencetak generasi milenial sadar konstitusi. Sabtu 4 Juni 2022, mari kita buka secara resmi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kuliah umum dan juga peresmian UTKOT hingga usai. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, yang mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Eni Nurbanisi SHMH, yang kami hormati dan kami banggakan, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor 1, Ibu Profesor Dr. Haja Umi Sumbulah MAG, yang kami hormati dan kami banggakan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman MH, yang kami hormati dan kami banggakan Dekan Senior UIN Fakultas Syariah Malang, Profesor Saifullah, para sivitas akademika Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para dosen, para guru besar, dan yang terputus kepada adik-adik mahasiswa yang kami cintai, yang kami banggakan, dan juga kepada perwakilan perhimpunan mahasiswa jurusan dan himpunan mahasiswa program studi se-Fakultas Hukum se-Malang Raya yang hadir pada kesempatan ini, baik secara daring maupun hadir dalam ruangan ini yang kami sama hormati. Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila, salam konstitusi, salam kebajikan. Yang terpenting juga salam sehat untuk kita semua.
Izin yang mulia, pertama-tama kami tentu kembali lagi kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada pagi hari ini di ruangan yang megah ini, ya, di aula Universitas Maulana Malik Ibrahim UIN Malang. Kita hadir bersama-sama untuk sama-sama menghadiri acara yang sangat penting bagi kita semua, adalah dalam rangka menghadiri acara kuliah tamu membuktikan konstitusi untuk mencetak generasi milenial, yang tentu akan disampaikan selaku keynote speech dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang hadir pada kesempatan ini bersama Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih, dan tentu kita akan bersama-sama mengikuti acara tersebut. Untuk itu kita beri tentu aplaus kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang Prof. Eni kesediaan waktu menghadiri acara ini di tengah-tengah kesibukan beliau yang demikian padatnya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Eni Waret WR1 dan seluruh sivitas akademika, Pak Dekan, tentu kita pada kesempatan ini tentu ini merupakan kesempatan yang sangat baik, ya, dalam rangka kita bersama-sama. Saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 1 bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Mahkamah Konstitusi ini tentu tidak lepas dari ikatannya yang luar biasa antara Mahkamah Konstitusi dengan UIN Malang atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yang telah terjalin sedemikian rupa dan sudah beberapa kali kita melakukan kerjasama. Dan tentu yang terpenting adalah terakhir, ya tentu sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi melakukan kerjasama dalam rangka sidang jarak jauh, dan tentu ini difasilitasi dengan difasilitasinya ya, ruang food court, ya, dan juga tentu ada smartboard yang video conference yang telah diserahkan ke UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Tapi pada waktu itu tentu penyerahannya dilakukan di gedung di Universitas Brawijaya, dilakukan secara simbolis, dan pada saat ini Yang Mulia UIN Maulana Malik Ibrahim ingin untuk dilakukan peresmian, ya, karena waktu penyerahan pertama itu dilakukan secara simbolis di Universitas Brawijaya pada waktu itu, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, ya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah yang langsung meresmikan adalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini Bapak yang kami hormati, kami juga ingin merespon bahwa kami ingin mengucapkan atas nama keluarga besar Mahkamah Konstitusi, tentu ingin memberikan ucapan selamat kepada Fakultas Syariah, ya, Universitas Maulana Malik Ibrahim UIN Malang ini, yang telah mencapai peringkat, ya, akreditasi AUN-PA. Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan, yang kami juga dengar, karena ini merupakan bagian dari hampir semua perguruan tinggi ini memastikan bahwa perguruan tingginya, utamanya fakultasnya, ini akan memperoleh akreditasi AUN-PA. Dan tentu ini sudah dicapai oleh Fakultas Syariah Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Begitu kita beri aplaus kepada Pak Dekan yang telah memimpin sehingga ini bisa tercapai seperti itu. Dan tentu kita akan mendoakan kembali supaya, ya, akreditasi FIBA A ini juga akan dicapai. Ini saya dengar ini sudah ongoing proses, ya, Duarek, ya, dan tentu kita atas restu dan atas dukungan tentu Yang Mulia juga, ya, dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Edi, tentu ini juga akan membuat akselerasi yang terkait dengan pencapaian akreditasi FIBA E ini, yang memang juga menjadi salah satu indikator keberhasilan atau indikator internasionalisasi atau level internasional sebuah perguruan tinggi atau sebuah fakultas, bahkan sebuah program studi. Untuk itu semua tentu Mahkamah Konstitusi tidak berdiam diri, selalu ingin berada bersama-sama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini untuk juga mendorong supaya itu bisa segera diraih. Tentu ini juga kami sangat bersyukur dan juga tentu berterima kasih kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini atas kerjasama yang ditunjukkan selama ini. Karena apa? Universitas UIN Malang ini atau Universitas
Maulana Malik Ibrahim ini adalah menjadi friend of the court dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai cabang di berbagai daerah. Beda misalnya dengan Mahkamah Agung, ada di tingkat pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, dan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita melihat dari segi pengelolaan anggarannya, itu ada 900 satker, sementara Mahkamah Konstitusi hanya 1 satkernya. Sehingga memang ini membutuhkan akselerasi juga, membutuhkan juga sinergitas antara perguruan tinggi yang lain. Nah, kita bersyukur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini selalu dan setia selalu untuk bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang mulia, Universitas Maulana Malik Ibrahim ini juga memiliki visi yang hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi, mendorong Universitas Maulana Malik Ibrahim itu berada pada level internasional, jenjang yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki visi sebagai peradilan modern dan terpercaya. Dan oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan juga di berbagai tempat selalu mendapat kepercayaan dari berbagai negara. Termasuk Ibu Bapak sekalian, tahun ini Mahkamah Konstitusi diberi amanah mandat untuk menyelenggarakan yang disebut dengan World Conference on Constitutional Justice. Insyaallah bulan Oktober akan diselenggarakan, tentu di bawah pimpinan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Insyaallah ini bisa kita selenggarakan karena ini adalah perhelatan yang terbesar di tanah air kita di tahun 2022 ini. Karena apa? Akan menghadirkan tidak kurang dari 118 negara. 118 negara akan berkumpul di Indonesia untuk ikut bersama-sama membicarakan terkait dengan terkait dengan constitutional justice and peace. Jadi keadilan konstitusional dan perdamaian. Dan ini tentu merupakan satu perhelatan yang dalam level internasional memang sangat-sangat mendapat perhatian dunia internasional. Dan juga tentu Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan juga mendapat juga apresiasi, karena diapresiasi kita menyelenggarakan berkali-kali kegiatan yang dalam tingkat internasional, maka tentu kita Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi diberi penghargaan dari Kazakhstan berupa bintang, bintang jasa yang terbaik, yang terbesar, tertinggi di Kazakhstan. Ini menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi tentu ini adalah bagian yang upaya kita sama dengan Universitas Maulana Malik Ibrahim ini untuk senantiasa berada pada level atau tingkat-tingkat yang tertinggi dalam hal tata kelola lembaga atau organisasi seperti kampus dan juga seperti lembaga Mahkamah Konstitusi. Bahkan Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan, kami juga mendapat penghargaan dari Belfast University, dari semacam testimoni dari Profesor Anne Sanders. Beliau mengatakan bahwa sudah saatnya kita belajar kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Karena apa? Mahkamah Konstitusi membuktikan diri berada pada garda terdepan dalam hal implementasi teknologi di bidang peradilan. Dan ini tentu sejalan dengan prinsip dasar yang namanya lembaga peradilan itu adalah harusnya senantiasa memudahkan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan dan Mahkamah Konstitusi, akses to court and justice. Oleh karena itulah, karena kami terbatas dari segi networking yang tidak ada di berbagai daerah, maka tentu kami ingin bekerja sama, bersinergi dengan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini, yaitu menjadikan universitas ini sebagai friend of the court, sehingga jejaring networking Mahkamah Konstitusi ada di berbagai daerah. Ibu Bapak yang kami hormati, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, saya tadi Yang Mulia berbicara dengan Pak Dekan, ini ada idenya yang baik, tapi kami akan izin dulu dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau punya ide menarik, Yang Mulia, bahwa Pak Sekjen, kelihatannya saya melihat ini di Mahkamah Konstitusi sudah ada yang namanya desa konstitusi di berbagai tempat. Oh ya, saya bilang sudah ada 4. Bahkan Yang Mulia itu diberi penghargaan pengukuhan sebagai raja adat di
dua tempat, yaitu di Pasir Lawean, ya Sumatera Selatan, dan juga di kecamatan Desa Galeso, ya di Sulawesi Selatan. Dan karena tadi yang Pak Dekan sebutkan itu adalah wujud dari penghormatan dari masyarakat sana kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang Profesor Dr. Anwar Usman, sehingga beliau mendapat gelar adat, ya bangsawan adat, yaitu sebagai datua, ya untuk di Sumatera Selatan dan Karaeng Galeso untuk di Sulawesi Selatan. Untuk itu kita beri aplaus kepada Yang Mulia Ketua. Nah, dalam kerangka ini Yang Mulia mohon izin, tentu ya tidak apa-apa saya di depan ini mohon izin kepada Yang Mulia, ada ide yang menarik. Beliau pengen untuk Pak Sekjen bisa kita menyelenggarakan, ya jangan cuma desa konstitusi, tetapi juga pesantren konstitusi, ya. Nah, yang Mulia langsung beri pertanyaan, beliau langsung memberi champion ball, berarti tanda oke setuju. Nah ini Pak Dekan berarti langsung gayung bersambut ini. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi langsung memberi champion ball, oke setuju. Nanti kita tinggal mempersiapkan dengan baik, ya. Nah, pada pesantren konstitusi ini tentu di sini nanti ada berbagai acara, ada lomba debat, ada lomba pidato konstitusi, di antara ya anak-anak, ya murid-murid santri-santri, ya santri-santri. Karena apa yang melihat di Jawa Timur ini terkenal karena di sini ya pusatnya pesantren-pesantren, sehingga memang ini sangat layak betul untuk diselenggarakan yang namanya pesantren konstitusi. Ya, karena Yang Mulia sudah memerintah atas restu Yang Mulia, ya kami tinggal mengikuti perintah untuk kemudian menindaklanjuti. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan, di sini ada Dr. Fajar Laksono, Nah, ini dia yang memang spesialis, dia yang selalu mengarrange ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan desa konstitusi. Ya, dan ini nanti juga tentu dari Dr. Fajar Laksono, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi, ya juru bicara perkara ya putusan. Kalau juru bicara resmi Mahkamah Konstitusi adalah Yang Mulia Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, tapi yang kalau sifatnya yang non putusan, non perkara itu adalah Dr. Fajar Laksono. Nah, dia ada berdua di sini, sehingga ketika nanti misalnya ada pertanyaan dari masyarakat, media, tentu Yang Mulia Eni dan juga Yang Mulia yang terhormat Dr. Fajar Laksono juga sudah bisa menyampaikan, karena ini ada acara yang langsung ini disambut dengan positif oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Ibu Bapak yang kami muliakan, yang Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Eni dan seluruh hadirin yang kami sangat muliakan, kegiatan kita ini memang sangat menarik karena mengusung tema tentang generasi milenial dan kaitannya dengan sadar konstitusi. Tentu seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor tadi, Wakil Rektor, bahwa di tangan pemuda-pemuda inilah yang calon pemimpin bangsa kita letakkan, kita harapkan. Ya, karena itu memang tantangannya yang mesti kita harus mencoba untuk senantiasa memberi dukungan support ya kepada pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa, karena mereka inilah pemilik masa depan bangsa kita ini. Karena itu tentu ya prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang diamanahkan dalam Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, inilah yang kita selalu titipkan kepada mereka supaya ini jangan sampai ini bisa tergerus ya. Karena apa? Tantangan-tantangan ke depan ini sangat luar biasa pesatnya, dan juga ya sistem-sistem ideologi yang dari berbagai bangsa dan negara juga demikian juga banyaknya. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai konstitusi tidak hanya sekedar tekstual saja yang kita ingin dorong, tetapi juga dalam bentuk langkah-langkah nyata, tindakan-tindakan nyata. Bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ada ide untuk kita juga menyelenggarakan yang namanya pemahaman konstitusi di level para santri-santri ya, sehingga tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita semua termasuk Mahkamah Konstitusi untuk mendorong pemuda-pemuda kita untuk bisa
generasi milenial ini tetap adaptif ya dengan kondisi zaman, tetapi tidak melupakan jati diri, ya, tidak melupakan kita punya identitas bangsa kita yang sejatinya selalu berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini kami sangat berharap materi ya, keynote speech yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga materi yang disampaikan oleh narasumber Profesor Dr. Edi Nurbaningsih ini patut untuk kita senantiasa dengarkan dan menyimak, sehingga kita akan memperoleh ya knowledge yang luar biasa yang tentu menjadi bekal kita, utamanya adik-adik sekalian yang masih muda, ya, pemuda-pemuda, mahasiswa, untuk menjadi bekal dalam menapaki dan juga dalam rangka mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk tetap berada pada koridor sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Untuk itu semua tentu kami mengucapkan terima kasih baik kepada Ibu Rektor, Wakil Rektor 1, Pak Dekan, dan seluruh hadirin, dan yang terutama kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di tengah kesibukan beliau yang demikian padatnya itu menyempatkan hadir di ruangan ini di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini, dan juga kepada Yang Mulia Profesor Dr. Edi Nurbaningsih, dan juga sama padat kegiatannya karena memimpin sidang atau menyelenggarakan sidang ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena begitu demikian padatnya menguras tenaga, menguras pikiran, sehingga tentu ini menjadi luar biasa bagi kita beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita di ruangan ini. Kepada mahasiswa, saya ingin menyampaikan selamat mengikuti ya dan menyimak kuliah umum ini. Manfaatkan kesempatan emas ini untuk dapat berdiskusi dan berinteraksi secara langsung kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Yang Mulia Profesor Dr. Edi Nurbaningsih dalam forum yang sangat terhormat ini. Sebagai pemanis, Yang Mulia mohon izin menyampaikan sebuah pantun ya kepada Ibu Rektor, Wakil Rektor, dan Pak Dekan dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tapi ada syaratnya, ada di mahasiswa ya. Apa syaratnya, Dek? Ya, itu dia. Tetap ya. Alang-alang tumbuh merambat, tumbuh di sekitar pohon tren besi. Mahasiswa Malang, UIN Malang memang hebat-hebat. Selain pintar, juga paham konstitusi. Juga kami akhiri, mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, Presiden Ruang Korner Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ditandai dengan pengumpulan gong oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama. Untuk itu, kami mohon berkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, Datuk Rajo Ketua Karaya Kabupaten Besok untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami mohon berkenan mendampingi Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Edi Nurbaningsih SHMH, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan, yang mulia Prof. Dr. Eni Nurbaningsi SHM. Mengapa saya menambahkan kata membanggakan? Karena terus terang di hadapan forum yang mulia ini saya harus menyampaikan apa adanya. Beliau ini mohon maaf, ini kurang jelas ya, anak-anak ini banyak komponen kurang jelas. Bagaimana ya, tolong diperbaiki. Ini teknisi. Ya, mudah-mudahan sudah ada perubahan. Saya ulangi mengapa terhadap beliau ini saya menambahkan kata membanggakan, khususnya dari sini. Dan bagi Mahkamah Konstitusi secara umum dan bagi seluruh bangsa Indonesia seharusnya, kalau melihat sosok beliau ini, mungkin di antara para hadirin pernah membaca riwayat seorang tokoh wanita, seorang dokter dari Mesir. Luar ini dari Zoom maksudnya. Ya, ini suaranya kurang. Ya, saya lanjutkan. Namanya Nawal El-Sa'adawi. Beliau ini sekali lagi seorang tokoh wanita, dokter, tapi seorang penulis sekaligus pejuang. Yang termasuk ketika reformasi di Mesir dilaksanakan atau dilangsungkan, beliau hampir setiap ada event selalu tampil. Dan ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh beliau sekarang sudah lama, 2-3 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, apapun saya lawan kecuali mau. Itulah pribadi yang ada pada diri beliau. Saya bukan memuji. Jadi mohon maaf, jadi sangat tepat ketika kami bermusyawarah dan menyepakati beliau sebagai juru bicara Mahkamah Konstitusi di bidang judisial dan untuk bidang non judisial dipercayakan kepada Mas Fajar Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan, betul bahwa tadi Pak Sekjen telah menyampaikan beberapa catatan atau prestasi yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun itu diserahkan kepada Ketua, tetapi sebenarnya dari 8 hakim konstitusi yang ada sekarang ini dan sebelum-sebelumnya, kekompakan di dalam hal melaksanakan tugas, bukan kekompakan dalam penimpakan atau untuk menyimpang hukum, tetapi untuk mencari sebuah kebenaran, mencari keadilan sedapat mungkin sebagaimana yang diperintahkan. Kalau dalam Al-Quran
sering saya sampaikan surat An-Nisa ayat 58, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu selaras dengan amanat pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tadi surat An-Nisa ayat 38, amanatnya adalah menegakkan keadilan. Konstitusi kita juga setelah amandemen ditambah ada kata keadilan. Sebelum amandemen pasal 24 tidak ada kata keadilan. Walaupun di dalam semua putusan daripada peradilan manapun di bawah Mahkamah Agung, termasuk Mahkamah Agung, dimulai dengan kira-kira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi keadilan berdasarkan hukum. Begitu juga agama lain. Saya juga pernah menyampaikan di ruangan ini, karena saya sudah hadir di ruangan ini yang ketiga. Surat atau ayat Perjanjian Lama Imamat 19 ada perintah menegakkan prinsip-prinsip kebenaran. Agama Hindu juga begitu, kitab Bhagavad Gita surah 4 sama. Nah, apa yang diusulkan oleh Bapak Dekan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan saya sangat setuju. Lalu Ibu Dawari tadi menyampaikan biasa akan tetap untuk memberikan pencerahan, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, sehingga tidak akan timbul atau muncul paham-paham radikalisme dan lain-lain sebagainya yang sebenarnya saya yakin Ibu Dawari maupun Bapak Dekan dan para guru besar dulu Maulana Malik Ibrahim betul-betul tidak ada ayat yang bertentangan dengan Pancasila, atau boleh dikatakan tidak ada sila dari Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalaupun ada yang menjadi radikal, yang paham-paham sejenis, berarti penerapan nilai-nilai agama. Coba simak sila pertama, apakah bertentangan dengan Qul huwallahu ahad? Sila kedua, apakah bertentangan dengan ara'aital ladzina yukazzibu bid-din fadzalika alladzina tuqulu wa la yahuddu ala ta'amil miskin? Selaras. Begitu juga kita lihat sila ketiga. Nah, ini saudara Putri Solo. Ya silakan, Putri Solo sudah datang. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Hidayati Anwar Usman dan Profesor Dr. Ria Guntur Hamzah. Ya, baik. Saya lanjut ya.
Nah inilah tadi untuk diketahui oleh Adinda Putri Solo. Mesra sekali, memang kami mesra setiap saat. Jadi setiap ini Bunda, saya perlu sampaikan juga, setiap berjalan dimanapun, mau naik pesawat, terus di bandara, di runway, kemarin juga di sempat ke keliling-keliling kota Malang, saya selalu pegang tangannya. Di saat itu karena jalannya cepat. Jadi kalau saya lepas, saya masih sekali, ya saya ada rombongan di belakang bisa 1 kilo ketinggalan. Jadi jalan kakinya sama seperti masnya Pak Jokowi, cepat jalannya. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian sekarang Pak Dekan maupun hadirin yang saya muliakan, coba kita lihat sila ketiga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apakah tidak selaras dengan bukti-bukti atau nilai-nilai seperti itu? Kemudian sila keempat. Nah kemarin di Bali ada seminar dilaksanakan oleh Prof. Guntur selaku Ketua APHDM yang dihadiri oleh saya dan juga yang mulia juga Prof. Ada yang mempermasalahkan pelaksanaan sila keempat sekarang ini karena menurutnya tidak menggunakan demokrasi perwakilan. Coba kita lihat apakah pelaksanaan itu bertentangan dengan wa aslimu bayyana ahwal. Jadi tidak harus one man, one food, one value. Itu kan prinsip demokrasi. Kita ini campuran sistem hukum Pancasila itu. Sekarang kita lihat sila kelima, keadilan sosial dan seterusnya. Banyak ayat dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu, para guru besar UIN lebih paham. Ada kurang 51 kali, bahkan lebih dalam Al-Quran membicarakan masalah keadilan. Begitu juga dari sila kedua, kemanusiaan dan adil. Jadi indah sebenarnya. Hampir bisa dipastikan seorang agamawan yang baik, apapun agamanya, Islam, Katolik, kemarin di Universitas Katolik, Wira yang selalu Widya Mandira. Mandira. Upah. Dia seorang pastor, seorang pendeta. Kalau dia agamawan yang baik, ya sama dengan kita dalam Islam. Berarti dia harus Pancasila sejati. Kalau masih ada penyimpangan, berarti agamawan atau agama, nilai-nilai agama belum sempurna. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk menjadi radikal. Artinya radikal dalam arti negatif. Tapi kalau radikal untuk menjalankan ibadah sesuai prinsip Islam yang tadi tidak menyimpang. Kalau masih ada penyimpangan menjadi teroris, yaitu menyimpang. Agama mana saja, saya sampaikan bukan agama Islam saja, bisa lahir dari agama mana. Oleh karena itu, saya sekali lagi sangat sepakat dan insya Allah mungkin nanti Pak Sekjen dan Mas Fajar bisa memprogramkan ya pesantren konstitusi karena nilai-nilai konstitusi kalau kita ditanamkan di dalam generasi muda, saya
bangsa dan negara yang dibangun oleh generasi. Berapa usia Bung Karno, berapa usia begitu juga generasi-generasi sebelumnya. Nah, sementara kita dan adik-adik atau anak-anak mahasiswa sekarang hanya meneruskan. Coba bayangkan dulu para pendiri negara, para pejuang kemerdekaan mengorbankan darah, kita hanya mengorbankan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu sekali lagi acara kuliah umum yang insya Allah nanti secara mendalam akan disampaikan oleh yang mulia Bunda Prof. dan maaf saya mungkin tidak bisa itu sampai selesai karena saya harus mengembalikan Putri Solo itu ke kampungnya dulu. Untuk sementara karena kemarin Bunda belum kemas-kemas barangnya, saya sudah langsung bawa ke ND dan seterusnya. Sampai jadi ini hari ke-5 beruntunglah bahwa beliau ini masuk dalam kunjungan pertama, artinya guru pertama setelah kemarin di NTT ya sekarang di Malang. Dan alhamdulillah tadi 2 kali kami sudah didoakan baik oleh Bapak Dekan maupun Ibu Warren, dan saya yakin semua yang ada di ruangan ini. Hadirin yang saya muliakan, ya sungguh indah ruangan ini, jauh lebih indah lagi Pak Dekan Ibu Warren waktu saya datang pertama dan kedua, apalagi ini penataan kembang yang ada di depan video yang ada di bawah di lantai ini luar biasa, sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua ternyata bisa melaksanakan amanah Allah yang saya kutip tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, tidak diberikan ilmu kepada kecuali hanya sedikit, kata Allah. Apapun jabatan, apapun gelarmu, apapun profesi, kata Allah hanya sedikit. Nah, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, terutama bagi mahasiswa, ya banyak yang belum paham konstitusi, terus terang aja bukan hanya di kalangan mahasiswa pada umumnya, termasuk mahasiswa hukum juga. Bahkan banyak petinggi-petinggi di bidang hukum saya tidak paham apakah tidak paham hukum atau tidak mau paham. Untuk itu anak-anak sekalian yang menjadi penentu kemana arah bangsa dan negara ke depan di segala kami berakhir masa tugasnya. Dan saya yakin bahwa anak-anak suatu saat akan menjadi pemimpin yang akan meneruskan cita-cita para pendiri Republik ini. Jadi sekali lagi kesempatan ini ya silakan anak-anak untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya, apalagi tadi Pak Sekjen dan Mas Fajar insya Allah mungkin bisa segera merealisasikan pelaksanaan pesantren konstitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu saja saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Bunda Profesor Dr. M.
Proklamasi SHMU, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekjen Profesor Dr. Undang, kemudian Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Ibunda Profesor Dr. Aga Sumbilan MAG, kemudian Dekan Fakultas Hukum Syariah, saya ulangi Dekan Fakultas Syariah. Mungkin ini kenapa saya begini, saya masih ingat waktu dulu saya menyarankan kalau boleh, kenapa tidak ada Fakultas Hukum, walaupun Syariah ini kan hukum juga, apakah tidak ada rencana? Nah, itu dulu karena saya sampaikan udah wakil rektor, ya mudah-mudahan nanti masuk yang bagian yang berikutnya. Ya bukan berarti bahwa syariah itu justru lebih, kalau menurut saya lebih sempurna karena dunia dan akhirat. Hukum dunia dan akhirat. Kalau hukum itu kan hukum apa namanya, hukum dunia saja. Nah, makanya tadi saya selalu mendirikan fakultas peternakan, ya langsung aja bikin fakultas peternakan syariah. Jadi seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf saya tidak menyapa semuanya. Ya, banyak catatan ini ada juga dari para HMJ dan HMPS 5, himpunan mahasiswa jurusan dan himpunan mahasiswa program studi Semalang Raya. Jadi luar biasa ini diikuti baik secara luring maupun secara harian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekaligus saya mohon pamit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah kita simak bersama. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu peresmian ruang Court Corner Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, Datuk Alam Bakar Karim Makulai Galasam beserta Ibu Haji Idayati Anwar Usman berkenan meninggalkan ruang aula rektorat untuk meninjau ruang Court Corner Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, didampingi oleh